Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelaskah? Jelas, Pak. Oke. Hari ini pertemuan kita yang terakhir ya di mata kuliah manajemen keuangan. Ada informasi dulu sebelum kalian kuis. Yang pertama tentang UAS nanti. Soalnya itu bentuknya bakalan PG. Kemudian jumlah soalnya ada 50 soal. Kemudian jumlah pilihannya ada 5 ya, jadi A sampai E gitu kan. Nah itu tentang informasi soal UAS ya, jadi bentuknya PG nanti. Berikutnya nilai ya, tentang nilai kita, nilai kalian lah. Nilai kalian untuk sementara kalian bisa cek di Classroom, linknya ada di sana. Nah, untuk kalian yang ada kesalahan nilainya, itu nanti bisa menghubungi saya ya. Ini kelas E ya. Nah ini kelas E, nilai sementara. Masih ada beberapa yang nilainya E. Kemudian ada lumayan banyak di kelas ini yang nilainya udah D. Bahkan udah ada yang nilainya sampai dengan BC. Gitu ya. Kalian perlu dicek, kemudian sesuaikan dengan nilai yang sudah diberikan. Kalau udah sama berarti aman. Kalau nggak sama, nanti konfirmasi ke saya. Saya kasih waktu sampai dengan sebelum UAS, ya, sehari sebelum UAS. Termasuk juga poin. Dan jangan lupa disertakan juga bukti-buktinya. Jadi jangan cuma bilang, Pak nilai saya kurang. Nanti panjang dong chatnya ya. Jadi harus disertakan dengan bukti-bukti yang lengkap. Nanti saya cek. Kalau kalian benar, nanti direvisi. Ini poinnya. Kemudian tugas-tugasnya juga sudah dilampirkan juga di sini. Jadi nanti kalian tinggal cek aja. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau pada saat setelah UAS, kalian tidak boleh lagi komplain masalah nilai tugas pertama sampai dengan kuis 2 ya, nggak boleh. Karena waktunya kan sampai dengan sebelum UAS. Kayak gitu. Kalau setelah UAS nanti ngomonginnya tentang nilai UAS gitu. Ya. Terus sebelum kalian kuis ya, kita akan review dulu materi-materi yang udah kalian pelajari selama setengah semester terakhir ini. Sambil kita review bareng-bareng tentang materi-materi kita. Jadi kalau kalian nanti ada pertanyaan,
Boleh ditanyakan ya. Materi pertama yang bakalan nanti UAS atau sebentar lagi kalian akan kuis itu materinya tentang time value of money ya. Kita coba tanya dulu nih, ada yang ingat nggak? Ataya ingat nggak apa itu time value of money, Ataya? Nggak ada. Abizar, apa itu time value of money? Ada, Pak. Apa jawabannya, Ataya? Nilai uang, nilai uang, nilai uang. Nilai uang apa? Nilai Abizar gimana? Nilai uang berdasar. Nilai apa? Kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Ya, biasa kita terjemahkan nilai waktu dari uang ya. Time value of money. Di time value of money ini kita kenal istilah-istilah seperti EV ya. Apa itu kepanjangannya EV, Amanda? Afifah, apa kepanjangannya EV? Nggak ada. Bagus. Future value, Pak. Apa? Future value. Ya, future value ya, atau nilai masa depan. Jadi kalau EV itu ngomonginnya masa depan. Yang dimaksud adalah nilai uang di masa depan. Ini kalian harus hafal ya, tanda kalau kalian pernah belajar manajemen keuangan. Kalau ada lagi selain FV itu ada juga PV atau PV ya. Apa itu kepanjangannya? Anissa. Oke. Kurang ini ya. Charles, apa itu PV atau PV? Ya, Pak. Jawabannya? Future, Pak. Present value bukan, Pak?
Ya, PV itu present value ya, atau masa sekarang. Maksudnya, kalau dalam time value of money itu adalah nilai sekarang gitu. Nilai uang sekarang dari nilai uang masa depan. Jadi kalau misalkan kita gambarin gitu ya, di sini ada garis gitu. Kalau misalkan ini kita bilang sekarang, atau bahasa kitanya present value, kalau ini kita bilang masa depan atau future value. Ini F ya tulisannya. Nah, gitu. Kalau misalkan dari masa depan kita tarik ke masa sekarang, ya, itu namanya present value. Tapi kalau misalkan masa sekarang kita tarik ke masa depan, itu disebutnya future value. Gitu ya. Itu tentang present value sama future value. Kemudian ketika kalian nanti dapat soal time value of money, itu kalian pastikan pada saat menghitung itu menggunakan yang namanya tabel, ya. Gunakan tabel. Jangan hitung sendiri. Gitu. Nah, ini contoh tabelnya. Ya. Ini contoh tabelnya. Jadi kalau misalkan kita hitung nilai present value, $100 ya, dengan masa waktu misalkan 5 tahun dengan bunga 10%, ya. Kalau kita mau hitung future value-nya, berarti kita tinggal cari tabelnya aja. Gitu. Berarti di sini 10%, ya, ini berarti kemudian N-nya 5, berarti 1,6105. Jadi cara ngerjainnya tinggal kaliin aja 100 dikali 1,6105. Nah, itu kalau future value. Kalau present value. Kalau present value sama periodnya itu adalah N, berarti 5 ya yang ini. Kemudian I-nya tadi 10%. Jadi di sini ini mau bukan ya. Sorry. Ini buat yang
future value annuity. Nah, ini yang presentnya ya. Ini periodnya 5, kemudian I-nya 10%. Berarti 0,6209. 0,6209. Kita tinggal kaliin aja. 100 kali 0,6209. Jadi tinggal dihitung. Gitu. Cara pakai tabelnya ya. Jadi kalian nggak perlu ngitung sendiri pakai rumus, maksudnya gitu. Terus selain dari present value dan future value, kita kenal juga yang namanya future value, gitu ya. Tapi ada annuity-nya, gitu ya. Apa bedanya, gitu ya? Ada future value. Kalau kita lihat di tabel itu ada IF, gitu ya. Future value IF. Ini terjemahannya atau kepanjangannya future value interest factor. Jadi N itu sama dengan periode, biasanya di satuanin 1 tahun. Kemudian ada juga I, bisa bilang suku bunga. Ada juga yang bilang tingkat bunga. Malah waktu kita belajar tentang itu ada disebut K ya. Ada yang KE, ada yang KS. Ini biasanya dalam persen. Seperti itu. Kemudian apa bedanya dengan FVIFA? Coba Edrianti. A itu apa? Anuitas, Pak. Anuitas. Anuitas itu apa? Anuitas itu kan ada 2 ya syaratnya. Yang pertama, jumlah pembayaran sama. Yang kedua, itu secara periodik. Ya, contohnya seperti misalkan Edrianti gitu ya, menabung 100 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya berapa nilai uang Edrianti, misalkan gitu ya. Jawabannya gimana? Ya kita tinggal lihat di tabel yang tadi. Gitu. Berarti kita pakainya yang annuity. Kan kalau yang ini tadi Bang bilang.
Nah, kan kalau yang tadi ini future value, interest factor. Nah, kalau yang kasus Edrianti tadi pakai tabel yang bawahnya, future value, interest factor for annuity. Nah, di sini ada annuity ya. Di sini ada annuity. Nah, jadi pakai tabel yang annuity. Hati-hati ketukar. Jadi gimana cara ngitungnya, Edrianti, kalau soalnya kayak gini? Gimana, Edrianti? 100 juta ya, dikali nilai tabelnya, kita lihat. Lima tahun, ini berarti 10%. Itu yang future. Kalau kita sekarang yang annuity, 5 tahun, kemudian yang 10%. 10% bukan sih ini. Oh, nggak ada ya. Kita kasih tambahan. I-nya 10%. Jadi tinggal dicari aja nih nilainya. Berarti nilai tabelnya dengan N-nya 5, bunganya 10%, 6,1051. Jadi tinggal dikali 6,1051. Hasilnya berapa, Edrianti? 610.510. Nah, gitu. Ini untuk yang future value. Sekarang yang present value. Sama ya. Ini present value, interest factor, annuity. Gitu. Ferry ada? Nggak ada. Hikmatul ada? Hikmatul nggak ada. Ina? Ada, Pak. Ina misalkan ya. Ina memiliki gitu ya. Pak Peris ada Pak. Ina memiliki uang di tahun atau di 5 tahun mendatang ya. Di 5 tahun mendatang dengan penyetoran gitu ya 100 juta per tahun. Nah, pertanyaannya berapa nilai uang sekarang? Ini pakai annuity. Kenapa pakai annuity? Pertama, karena ada pembayaran yang sama. Nah, ini kan kata-katanya $100 juta per tahun. Berarti kan per tahun itu kan berarti jumlahnya sama kan? Gitu ya. Kemudian secara periodik 100 jutanya nilainya sama, per tahunnya berarti periodik gitu. Jadi ini pakai rumus atau tabel menggunakan present value.
Ini present value if A, gitu ya. Cara jawabnya gimana? Jadi 100 juta dikali tabelnya. Coba Ina, tabelnya pakai yang mana? Yang ini bukan? Bukan, Pak. Apa? Yang ini bukan? Yang present value. Pertanyaannya yang ini bukan? Bukan. Bukan. Yang ini bukan? Bukan, Pak. Bukan. Yang ini? Yang tabel 4. Ini bukan? Bukan, Pak. Bukan. Yang ini? Iya. Yang ini ya. Jadi di sini karena ada kata-kata annuity-nya. Berapa nilainya? 3,7908. Periodnya berapa? 100 juta. Periodnya berapa? Itu kan nilai uangnya. 5 tahun. 5 tahun. Terus atasnya berapa persen? 10%. Tapi nggak ada keterangan tadi di soalnya. Oh, nggak ada. Kenapa tuh nggak minta? Kita tambah I-nya berapa? 15 lah ya, biar nggak sama. I sama dengan 15%. Nah, berarti gimana? Kalau I-nya 15%, berarti 100 juta dikali 3,3522, Pak. dari mana? 3,3522? Dari 15%. Periodenya 5 tahun. Jadi ini ya, ini kan annuity, ini 5%-nya, ini 15%-nya. Berarti di sini nilainya 3,352. Nah itu ya, 3,3522. 3,3522 ya, 3,3522. Berapa? 335,22. Hah? 100 juta jadi koma ya? 100 juta jadi berapa? Eh, 335,220. Masa sih ada komanya? Kan 100 juta. 100 juta itu maunya berapa? Nolnya 6. Jadi kalau 100 juta kali 3,3522, gimana cara ngitungnya? 335.220. Nah, itu ya jawabannya. Nah, itu materi untuk yang time value of money. Ada yang mau tanya dulu tentang materi ini? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut materi yang berikutnya. Tentang apa ya? Melvin, tentang apa Melvin? Yang kedua. Masih ingat nggak?
Nggak ada Melvin. Mutiara? Tentang apa? Investasi. Tentang keputusan investasi, ya betul ya. Ini kita masuk materi yang kedua ya, tentang keputusan investasi. Nah, kalau tentang keputusan investasi, nanti cara ngerjainnya karena kalian ini open book, ya pasti open book. Jadi pastikan kalian itu udah menyiapkan ya. Jadi siapkan dan tentunya pahami ya. Pahami format pengerjaannya. Gitu. Kalian harus siapkan dan pahami format pengerjaannya. Jadi nggak cuma tahu jawabannya kayak gimana, tapi tahu caranya dari mana gitu. Jadi kalau misalkan kita dulu pernah belajar itu tentang apa? BQC gitu ya. Terus tentang divisi transportasi, divisi travel kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Itu dipelajari. Nah, kalau misalkan kita nggak tarik gitu ya, inti dari cara ngerjainnya itu pertama kita hitung dulu modal ya. Modal itu terdiri dari banyak, tapi yang biasanya kita waktu latihan soal dan juga tugas itu yang pertama aset ya. Contoh aset itu apa aja, Melvin? Kendaraan, Pak. Ya, bisa ya kendaraan. Waktu itu terus apa lagi? Bangunan. Bangunan. Apa lagi? Peralatan. Ya, betul ya, peralatan. Nah, ini beberapanya. Waktu itu kita belajar asetnya itu yang udah pernah kita kerjain, itu ada kendaraan, ada bangunan, ada peralatan. Seperti itu. Nah, itu modal ya. Yang berupa aset. Ada juga modal yang berupa uang. Gitu. Ada berupa uang juga. Nah, nanti modal itu keduanya, kalau ada dua-duanya ya, kalau ada cuma satu, kayak kemarin pas divisi transport, divisi travel ya, divisi apa sih travel, apa lupa. Itu cuma aset doang ya, yang mobil ada berapa, 8 apa berapa ya, itu tinggal dijumlahin aset sama uangnya, asetnya, kalau aset doang, kalau ada uangnya aset sama uang gitu ya. Terus yang kedua, setelah modal, kita menghitung namanya EAT ya. Nah ini ya, menghitung earning after tax. Mutiara gimana ngitung earning after tax ya? Nggak ada, Nabila. Ngitung earning after tax gimana? Iya Pak, maaf tadi suaranya kurang jelas. Hitung earning after tax gimana? Naomi barangkali? Laba sebelum pajak dikurang pajak, Pak. Laba dari atas dong. Sebelum dapat laba sebelum pajak apa? Itu tadi penjualan terus biaya variabel tetap. Ntar, pelan-pelan. Yang pertama penjualan dulu ya. Ya. Terus Terus biaya variabel
tetap, variabel dan tetap. Berarti yang dikurangi itu biaya ya? Ya, Biayanya ada apa aja? biaya Ada yang Biaya. variabel, ada yang variabel dan tetap. ada lagi nggak selain variabel sama tetap? Terus kayak penyusutan gitu, Pak. Ya, penyusutan juga termasuk biaya ya? Ya. Yang kemarin kita pelajari. Itu aja lah dulu ya. Terus dapat yang namanya apa? Penjualan dikurangi biaya. Laba sebelum pajak. Ya, laba sebelum pajak ya. EBT. Terus Terus dikurangin pajak. dikurangi pajak. Dapatnya? PAT. Laba setelah pajak. Ya. Dapat earning after tax. Gitu. Ini kalian harus hafal ya, kan ini mah di semua mata, bukannya di mata kuliah akuntansi kan belajar ya cara ngitung earning after tax. Ya sebenarnya nggak gini ya, kan penjualan dikurangi dulu apa? Sales diskon, dikurangi sales return, dapat net sales gitu ya. Dikurangi lagi COGS. Gimana caranya COGS kan nggak gitu apa panjang ya gitu ya. Kalian orang akuntansi sebaiknya hafal sih kalau yang ini. Ini saya minta yang ringkasnya. Kan laba rugi mah intinya pendapatan dikurangi biaya kan. Dapat laba sebelum pajak, kurangi pajak, dapat laba setelah pajak gitu. Kayak gitu ya. Cara ngitungnya udah pada bisa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya kita ngitung arus kas bersih. Ngitung arus kas bersih. Itu ada kalau nggak salah di awal-awal slide ya, kita jumlahin earning after tax ditambah penyusutan. Gitu. Kemudian ditambahkan lagi yang namanya arus kas dari operasi. Jadi pendapatan selama umur proyek, dapat uangnya berapa dimasukin ke situ. Yang biasanya kita hitung di akhir proyek ya, akhir tahun proyek. Terus dimasukin modal kerja. Artinya si modal kerja itu dibalikin lagi di akhir periode proyek gitu. Baru deh dapat yang namanya nilai arus kas bersih ya. Tapi ada lagi satu lagi, sorry. Nilai sisa bersih ya. Nilai sisa bersih dari misalkan waktu itu kita aset ya, peralatan. Peralatan itu nanti di akhir periode sisanya berapa. Itu dapat arus kas bersih. Nah, biasanya yang 3 ini mah ya didapatnya dari atau dihitungnya di akhir periode ya. Di akhir tahun proyek. Di akhir tahun proyek. Gitu. Baru setelah itu kita lakukan analisis proyek. Kalau itu bentuknya proyek. Dengan cara menghitung yang namanya net present value. Ya, cara kerjanya sama. Nilainya per tahunnya berapa dikali dengan tabel. Kalau misalkan 5%, ya, berarti tahun ke-1-nya dikali dengan 0,952. Ini yang annuity yang enggak ya. 0,9524 gitu ya. Kemudian kalau tahun kedua 0,9070 ya sampai tahun kelima lah gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita dapat NPV-nya, nanti di sana kemungkinannya ada 2 ya. Hasil akhirnya itu positif, ada juga yang negatif. Kemudian yang kelima itu kita hitung payback period. Naomi, gimana nih cara menghitung payback period?
Akhir apa lupa. Gimana? Akhir minus dari tahun kumulatif, yang tahun minus itu ditambah terus di dalam kurung kurang Tahun terakhir minusnya ya. ya tahun terakhir minus dikurang akhir NPV-nya. Dikurang apa ditambah sih? Dibagi Pak kalau yang ini. Dia ditambah Pak, ditambah. Ditambah atau dikurang? Jawabnya dibagi. Ditambah. Tambah apa? Tambah dalam kurung kurang minus tahun NPV, tahun terakhir NPV-nya. Nilai NPV terakhir. Yang minus apa yang enggak? Yang enggak minus. Yakin? Ya. Nilai NPV yang minus dulu kali baru dibagi nilai yang Apa kebalik? Ya. Dibagi, iya baru dibaginya Pak. Nilai NPV minus baru dibagi sama nilai NPV yang akhir. ya, bukan NPV yang akhir dong. Nilai Yang tahun berikutnya yang nggak minus gitu ya. Nilai NPV tahun berikut yang tidak minus lah di genre ini. Nah, gitu. Nah, ini juga ada dua kemungkinan hasilnya. Yang pertama, lebih dari umur proyek. Yang kedua, kurang dari umur proyek. Ya elah, nulis proyek aja. Itu kemungkinannya. Nah, baru yang keenam nih. Proses yang kadang suka kelewat ya. Buat kesimpulan. Nah, gimana nih kalau kesimpulannya diterima? Syaratnya apa? Coba siapa ya? Novia ya. Novia, apa syarat diterima? Nggak ada, Novia. Ada Pak, bentar Pak. Apa syaratnya proyek tersebut diterima? Putri, coba. Ya Pak, jadi kalau misalkan itunya diterima tuh karena NPV-nya lebih besar dari dan payback period-nya juga lebih cepat gitu. Jadi bisa dikatakan diterima. Coba Regita, apa Regita? Tadi kata Putri itu NPV ya, dilihat dari NPV sama payback period. Nah, gimana NPV-nya kalau mau diterima? NPV proyeknya bernilai positif. Terus kalau PP-nya kurang dari 4 tahun. Ya. Yang NPV benar ya, harus positif biar diterima. Kalau payback periodnya itu harus kurang dari umur proyek. Jadi nggak selamanya 4 tahun. Jadi kalau misalkan ya umur proyek itu 10 tahun, berarti payback periodnya harus berapa, Regita?
Kalau umur proyeknya 10 tahun, payback periodnya harus berapa? Kurang dari 10 tahun. Ya, betul ya, harus kurang dari 10 tahun. Jadi kalau mau diterima, pertama NPV-nya harus positif, payback periodnya harus kurang dari umur proyek. Gitu. Berikutnya, kalau misalkan ditolak, ya kalau ditolak mah gampang ya, berarti kebalikannya dari diterima. Nah, itu materi kita tentang keputusan investasi. Silakan, jika ada yang mau ditanyakan tentang keputusan investasi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Perlu diketahui nanti ini materi keputusan investasi itu kemungkinan, ya ini masih kemungkinan ya, ada 15 soal. Kemungkinan ya. Jadi yang keputusan investasi ini paling banyak. Terus kalau time value of money itu ada 5 soal. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Renita, apa materi berikutnya? Cost of capital atau biaya modal. Ya, betul ya, cost of capital. Cost of capital. Nah, ini nanti kemungkinan soalnya ada 10 soal ya. Cost of capital ini kemungkinan ada 10 soal. Nah, nanti ketika kalian dapat cost of capital, itu kalian, ini lebih gampang sih ya. Yang pertama harus paham ya, teori sama cara hitung. Tapi ini sebenarnya untuk semua materi ya. Kalau saya yang bikin usulan ya, belum tentu diterima juga. Time value of money sama cost of capital sama nanti satu lagi ada di berikutnya. Jadi kalau teori itu harus yang gampang ya. Atau teori itu kalian pastiin teori itu jawaban kalian benar. Gitu ya. Jadi kalau saya ngasih bonus buat kalian itu soal teori. Karena lebih gampang. Jadi jangan terlalu menghabiskan waktu juga tenaga buat belajar hitungan. Harus juga dikasih waktu untuk ngitung atau mempelajari tentang teorinya. Gitu. Nah, untuk menghitung yang benar gitu ya, masalah di kelas ini itu simbolnya ya, gitu, simbolnya. Soalnya kayak waktu minggu lalu apa 2 minggu yang lalu gitu ditanya berapa biaya modalnya. Nah, terus yang jawabnya WACC gitu ya. Berapa biaya obligasi, biaya modal obligasi.
Kemudian si yang ngejawabnya KE. Nah itu kan berarti padahal ngitungnya udah benar. Soalnya kan kelas ini juga termasuk yang nilainya bagus ya, si tugas-tugasnya dibanding kelas yang sebelumnya. Gitu. Cuman masalahnya ada di simbolnya yang suka tidak dipahami. Gitu. Renita, kalau misalkan KD itu simbol buat apa? KD? Biaya hutang. Biaya hutang ya. Kalau kita waktu pas belajar tugas yang kemarin ini biaya obligasi ya, yang menghitung biaya individual. Bisa jadi biaya obligasi. Kalau KE apa, Renita? KE biaya saham biasa baru. Ya, biaya saham biasa. Atau biasanya biaya ekuitas juga ya, bisa. Apa lagi ya? KPS mungkin? KPS apa? Renita. Biaya saham preferred, bukan? Ya. Preference stock ya, jadi saham preference ya. Terus ada apa lagi ya? Banyak ya, WACC. Apa WACC? Ini biasanya di akhir WACC. Rata-rata tertimbang. Ya, biaya rata-rata tertimbang, biaya modal ya. Nah, nanti juga banyak ya, kayak misalkan dividen. Tapi kan kalau dividen nggak, biasanya D kecil gitu ya. Kalau hutang, apa kebalik ya? Ini dividennya D kecil, kalau hutang kalau dividen D besar, kalau hutang D kecil. Kemudian ada apa lagi? Ya banyak lah dan lain-lain. Itu harus kalian tahu. Untungnya kan kalian masalahnya rumusnya udah ada, tinggal dipakai kemana si rumus itu. Soalnya berarti kemampuan mengidentifikasikan si informasi soal. Kalau sekarang kalian lebih gampang ya. Kalau offline kan kalian harus ngafalin dulu, baru bisa jawab. Kalau sekarang nggak usah ngafalin karena udah ada. Tinggal gimana cara pakainya. Gitu. Nah ini yang COC gampang ya. Hanya saja harus hati-hati pada saat pemilihan rumus sama pendefinisian dari si simbol-simbolnya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ke berapa? 3 ya. Cost of capital. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut materi berikutnya. Rio. Apa materi berikutnya, Rio? Nggak ada. Robani. Ya, Pak. Apa? Apa? Salsabila apa materi berikutnya? Struktur modal, Pak. Apa? Struktur modal, bukan Pak. Struktur modal leverage. Ya, betul ya. Struktur modal dan leverage.
Nah, ini materi berikutnya, materi keempat berarti ya. Materi keempat. Ini saya yang bikin juga usulannya. Ini soalnya ada 10 juga nih. Gitu. Ini mah gampang ya. Kalian jangan kayak saya dulu ya. Kuliah tapi jangankan tahu materinya ya, tahu nama babnya nggak tahu ya. Jadi pas ujian itu hebat saya mah ya 15 menit selesai. Karena nggak tahu ngisi apaan. Jadi see you di SP, belum ada SP. Ketemu lagi di SP gitu ya. Itu struktur modal dan leverage ya. Pertama ini sih gampang ya. Kemarin kalau dari tugas ini yang paling banyak nilai sempurnanya. Ini pasti yang pertamanya kita harus tahu teori. Teori cuma sedikit ya. Kalau di sini kita harus tahu teori tentang struktur modal optimal. Karena pada saat perhitungan juga kita cuma mastiin atau nentuin struktur modal itu yang optimal dilihat dari apa. Coba Salsabila lihat dari apa nih kalau struktur modal optimal itu? Dari apa Salsabila? Dari sahamnya, Pak. Dari sahamnya, saham apanya? Jumlah sahamnya? Iya, jumlah sahamnya, Pak. Siti Nurhaliza. Dari harga sahamnya, Pak. Dari harga sahamnya ya. Yang benar dari harga sahamnya, bukan dari jumlah sahamnya. Biasa kita notasikan sebagai P0 ya. Gitu. Jadi yang dilihat ketika menentukan kesimpulan ya, itu dikatakan struktur modalnya optimal kalau harga sahamnya itu maksimal atau meningkat. Seperti itu. Nah, berikutnya kita harus tahu cara hitungnya. Ya. Pertama kita nentuin yang namanya earning after tax dulu ya. Earning after tax. Gimana cara ngitungnya earning after tax, Siti Sinta? EBIT dikurangi interest, Pak. Jadi ntar jadinya EBT lalu dikurangi tax. Ya, betul ya. Itu sebenarnya sama aja kayak yang tadi di atas ya, cuman enaknya kalau di struktur modal and leverage itu kemarin kita ngasih soalnya dapat EBIT-nya langsung. Kalau nggak ada EBIT-nya gimana? Ya hitung dulu ya. Caranya gimana Siti kalau ngitung EBIT? Yang ini Pak yang struktur modal. Iya, cara ngitung EBIT gimana? Bukan masalah struktur modalnya. Cara ngitung EBIT gimana? Oh, ya. Dari penyusutan dikurangi, dari penjualan dikurangi biaya overhead. Ya, penjualan atau pendapatan dikurangi biaya-biaya, dapat EBIT, gitu ya. Soalnya takutnya EBIT-nya nggak dikasih tahu gitu, jadi kalian harus ngitung dulu EBIT-nya, gitu. Oke. Sekarang itu ngitung earning after tax. Sekarang ngitung EPS. Nah, ngitung EPS gimana, Suci? Ada Suci? Enggak ada. Ya, Pak. Gimana? Cara hitungnya? EPS, Pak. Iya, EPS.
earning after tax dibagi sama saham beredar. Ya, tuh. Terus berikutnya, ini yang ketiga. Jadi setelah dapat EAT, baru kita bisa ngitung EPS. Kalau nggak ada EAT, nggak mungkin kita bisa ngitung EPS. Nah, setelah dapat EPS, baru deh kita hitung yang jadi ini, P0-nya, atau harga sahamnya. Sulastriani, gimana cara ngitung harga saham? Nggak ada. Tanti ada. Nggak ada juga Tanti. Windy. Nurwendah akuntansi. Iya, Pak. Bapak Neng Tanti ada, Pak. Gimana cara ngitungnya, Windy? Cara ngitung PO itu EPS dibagi KE. EPS dibagi KE. KE-nya apa? KE itu Pak, bunga. Bunga apa? Bunga dari ininya, biaya saham biasa baru. Ya, ya bisa bunga, bisa biaya saham. Biaya saham. Nah, baru nih yang keempat ya. Setelah menghitung PO, P0 ya, kayaknya kesimpulan. Kita tentukan kesimpulan. Dilihatnya dari optimal sama tidak optimal. Jadi kalau kondisinya P0 itu lebih besar dari P1, bagaimana? Kalau P0 lebih kecil dari P1, bagaimana? Tanti, kalau P0 lebih besar dari P1, optimal atau enggak optimal? P0 lebih besar dari P1 berarti yang P1-nya teh yang kondisi kedua, Pak. Ya, betul. P1 kondisi kedua. P0 dari P1 Gimana? Berarti apa sih harga kalau P0-nya lebih besar dari P1 tidak optimal. Kalau P1-nya lebih besar dari P0 itu optimal. Ya, betul ya. Kalau P0-nya lebih besar dari P1, berarti kan kondisi ke-1 lebih besar. Artinya dia tidak optimal. Kalau misalkan P0-nya kurang dari P1, baru dia dikatakan optimal. Nah, itu materi kita tentang struktur modal dan leverage. Gampang ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi terakhir. Sulastriani, materi terakhir kita apa? Nggak ada ya, Sulastriani. Ada yang tahu materi terakhir kita apa? Ada, Pak.
Keputusan dividen bukan, Pak? Keputusan, benar keputusan, apa kebijakan? Dividen. Apa? Kebijakan dividen. Kebijakan dividen ya. Nah ini kebijakan dividen itu kemungkinan ada 10 soal juga. Ada 10 soal. Nah kalau ini kan full teori ya. Itu full teori, jadi kalian tinggal pelajari aja materi tentang kebijakan dividen. Tapi ada hitungannya juga sih di akhir slide ya. Cuman kemungkinan besar sih nggak akan ada. Tapi buat jaga-jaga ya, kan kita nggak tahu ya bakalan ada atau enggak. Pelajari juga si kebijakan dividen ini. Si hitungannya maksud saya. Seperti itu. Kalau kebijakan dividen. Silakan ada yang mau tanya tentang materi kita selama setelah UTS. Ada yang udah lihat jadwal? Kapan manajemen keuangan ujiannya? Tanggal berapa? Hari Jumat, Pak, tanggal 2 Juli. 2 Juli ya. UAS 2 Juli. Jumat. Juli berarti udah dekat dong. 2 Juli berapa hari lagi? Kalender mana kalender? Oh ini. Minggu lagi, Pak. Minggu depan ya. Minggu depan. Ya cukup lah, mudah-mudahan. Jadi kalau misalkan saya boleh saran, kalian pelajari itu yang pertama, yang paling gampang dulu ya. Yang mungkin yang pertamanya dividen, ya. Kebijakan dividen yang gampang. Terus yang keduanya, saran saya ini, time value of money. Ini urutan dari yang paling gampang ya. Kemudian yang ketiganya ini paling ya. Cost of capital sama struktur modal gampangan mana ya? Kayaknya sih ini ya. Ini kayaknya yang paling banyak nih. Ini yang ketiga struktur modal. Yang keempatnya cost of capital. Baru the last one, wah, ini adalah keputusan investasi. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya cara sendiri ya boleh. Oke. Silakan ada yang mau tanya dulu sebelum kita akhiri dan kalian maju ke kuis ya. Kalau nggak ada, untuk kuis itu menyesuaikan ya, biar kalian lebih terbiasa dengan pilihan ganda. Kuisnya bentuknya pilihan ganda, ya.
waktunya, soalnya ada berapa ya? 100 bagi 5, 4 ya. 40 berarti ya. 40 apa 20 ya lupa. 20 kalau nggak salah. 20 soal ya. 20 soal. Soalnya cuma 20, waktunya 50 menit. Kalau di luar itu dianggap tidak mengerjakan. Ya. Harusnya sih ini 30 menit ya harusnya ya. Harusnya 30 menit tapi sambil latihan ya. Apalagi kelas ini lebih banyak yang nilainya udah bagus dibandingkan sama kelas yang lain. Oke, berarti nanti saya buka sekitar jam 8:30 ya. Biar kalian istirahat dulu pikirannya, tadi udah review gitu ya. Udah review, nanti jam 8:30 saya buka. Berarti 8:30 sampai 9:20 ya. Kan 50 menit. Sampai 9:20. Oke, karena ini kuliah kita yang terakhir sebelum nanti UAS. Terima kasih semuanya buat satu semester ini bersama saya. Semoga nggak ketemu lagi di mata kuliah yang sama ya. Kalau di mata kuliah yang berbeda kemungkinannya besar ya. Tapi ya kalau kalian ya mudah-mudahan sih enggak juga sih ya isi bosan. Oke, mungkin itu aja. Barangkali ada yang mau bertanya dulu. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian aja. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.